Jadi kita itu jangan gerusa-gerusu, karena kita juga harus memikirkan dari modal kita untuk tempat pembuatan kandang, lahan untuk penanaman hijauan pakan ternak, dan juga harus menguasai ataupun mengetahui di sistem penjualannya nanti gimana. Jadi langkah-langkah seperti itu bisa dicermati supaya nanti kedepannya itu di peternakan kita itu tidak ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami di sini akan bahas seputaran kiat-kiat supaya kita itu sukses ternak kambing. Ini khususnya untuk teman-temanku peternak pemula yang ingin beternak dengan jumlah yang banyak. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang harus kita siapkan, misalkan dari modal, dari lahan untuk pembuatan kandang, dari lahan untuk nanti kita persiapan HPT atau hijauan pakan ternaknya, ataupun dari sistem penjualan, pokoknya macam-macam. Jadi yang harus kita cari tahu ataupun siapkan itu kurang lebih hal-hal yang kami terangkan tadi. Jadi dalam peternak ini kita itu nggak perlu gerusa-gerusu teman-teman. Jadi kita itu benar-benar harus mencari tahu bagaimana untuk ternak di daerah kita masing-masing, karena itu juga berpotensi mendukung dalam terciptanya kesuksesan di ternak kita nantinya. Dan yang pertama kita memang harus menyiapkan tempat. Nah, tempat ini fungsinya kan untuk membuat kandang teman-teman. Jadi kalau kandang tempat kita itu luas, secara otomatis nanti kedepannya itu ternak kita itu bisa berkembang dengan banyak. Karena dengan jumlah yang banyak ternaknya itu kan pasti sudah tentu membutuhkan kandang yang luas juga kan teman-teman. Jadi juga butuh tempat yang luas. Kalau langkah yang pertama sudah kita punya atau sudah dipersiapkan, mungkin bisa di belakang rumah ataupun di kebun-kebun panjenengan yang tempatnya strategis, itu sangat bagus sekali. Dan hal yang kedua yang harus kita persiapkan ialah HPT atau hijauan pakan ternaknya, lahan-lahan pakan ternak. Kenapa kok kita harus punya bank pakan? Karena kalau kita itu ternak di jumlah yang banyak, terus kita nggak punya bank pakan seperti ini, kita hanya mengandalkan ngarit ataupun pakan beli, itu yang terutama beli ya teman-teman, itu tentu saja itu keuntungan kita itu tidak maksimal. Jadi lebih baik kita itu misalkan sewa lahan ataupun kalau punya lahan itu ditanami bank pakan, itu saya rasa lebih efektif daripada kita setiap hari beli pakan. Karena pakan itu belum tentu setiap harinya murah. Sewaktu-waktu pakan yang kita konsumsikan ke ternak kita itu juga akan mengalami kenaikan. Misalkan di konsentrat itu terkadang kan harganya juga melonjak tinggi kan teman-teman. Jadi dengan menanam bank pakan atau hijauan pakan ternak ini sangat efektif sekali dalam kita mengerjakan ternak kambing kita. Jadi itu langkah yang kedua. Dan yang langkah yang ketiga itu kita pun juga harus menguasai dari sistem penjualan. Sistem penjualan ini juga sangat penting. Ini juga sangat berpengaruh dalam kita beternak. Karena ini di daerah kami teman-teman, kami ini misalkan mampu memelihara kambing dengan jumlah itu misalkan 20 ekor ke atas itu insya Allah mampu, misalkan sambil tanam bank pakan juga beli pakan. Akan tetapi nanti akan menjadi problem dan masalah saat kami mau menjual ternak-ternak kami ini. Karena apa teman-teman? Karena di daerah kami peternakannya kan tidak maju, ataupun untuk pedagangnya itu pedagang lokal. Jadi kalau katakan nanti kita bongkar dengan skala yang besar, itu untuk pedagangnya itu tidak mampu membeli. Kalaupun mampu membeli kan nanti takutnya kan biasanya uangnya kan juga bergendala teman-teman. Karena kami amati itu di pengalaman kami di sini tuh kadang-kadang tuh ada peternak kecil-kecilan tuh yang jual 2 ekor sampai 3 ekor. Itu pun uangnya itu lama sekali keluarnya di pedagang itu. Kadang-kadang kan seperti itu ada. Ya, jadi nanti kalau kita dengan skala besar tidak punya mitra untuk penjualan, itu juga menjadi masalah yang besar untuk ternak-ternak kita ini. Jadi ini juga bisa dicermati.
Jadi kita itu jangan hanya memikirkan hasil ataupun termotivasi dari tayangan-tayangan yang memang di darahnya itu maju untuk ternak kambingnya ataupun dombanya, misalkan dari alamnya itu memang melimpah pakannya, ataupun dari sistem penjualannya itu enak, dari pedagangnya itu pedagang luar kota banyak, itu ya bagus, tapi kita jangan terlalu memikir jauh ke sana. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan kita sesuaikan dengan keadaan di darah kita, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang saya katakan tadi sudah dipersiapkan, ya kita baru mulai menanam bank pakan, terus bikin kandang. Kalau untuk beli kambingnya, beli ternaknya itu jangan terburu-buru dulu. Kita siapkan dulu kebutuhan-kebutuhan yang akan dibutuhkan dalam peternak kambing ini, baru kita beli bibit, teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau beli bibit kan mudah, kita tinggal ke pasar atau ke pedagang, kita beli, punya uang, beli, pulang bawa kambing, itu sudah beres. Tapi untuk pakannya itu yang harus kita persiapkan lebih dulu. Nah, mudah-mudahan penjelasan ataupun keterangan-keterangan kami ini bisa bermanfaat untuk teman-temanku peternak semuanya, khususnya peternak pemula yang ingin melangkah di sistem peternakan ini dengan jumlah yang banyak. Itu harus benar-benar dipersiapkan dulu. Jadi awali dengan niat dan senang. Jadi seperti itu. Itu insya Allah nanti kedepannya panjenengan bisa semangat, karena dengan senang itu modal yang paling bagus, teman-teman. Karena di peternakan kambing ini kan prosesnya lama, jadi kita itu butuh kesabaran juga. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, mohon kami dibantu di like, di komen, dan di subscribe, dan share ke teman-teman panjenengan supaya mendapatkan informasi seputaran peternakan ini. Jadi kita itu memang harus benar-benar berhati-hati, teman-teman, ke dalam peternak ini. Karena apa? Karena di peternakan ini prosesnya lama. Jadi jangan kita itu sampai langsung ambisi mengeluarkan modal banyak padahal kita belum menguasai dan kita belum melihat potensi di darah kita itu seperti apa. Jadi seperti itu. Lebih baik kita itu ternak semampu kita dulu sambil kita bekerja, kita jalani. Nah, nanti kalau kedepannya berkembang kan insya Allah kita pun juga sudah bisa memikirkan segala sesuatunya. Jadi seperti itu, jangan terlalu terburu-buru ataupun ambisi kita langsung ternak banyak, itu jangan. Jadi semampu kita dulu saja, sambil kita belajar, sambil kita kembangkan, nanti insya Allah kedepannya akan bagus selama kita yakin dan semangat. Yang penting kita juga harus berdoa ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa keterangan-keterangan dari kami cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami ya mohon dimaafkan, itu karena keterbatasan kemampuan kami. Tapi kami di sini itu ingin semua peternak, khususnya saya sendiri dan juga teman-teman peternak semuanya itu bisa memulai ternak ataupun menjalani ternaknya itu dalam keadaan sehat semuanya, di teman-teman dan juga di peternakannya, dan semoga itu juga berkembang dengan lancar, tidak ada kendala, kan seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, video dari kami saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.